Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada sore hari ini saya akan bacakan sholawat dan sekaligus mengajak Christian Friend berselawat. Hey Christian Friend, mari kita ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, Christian Friend, please you hear. In the name of Allah, most gracious, most merciful, and most merciful. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Okay, we are beginning. Okay. سيدنا النبي سيدنا النبي سيد محمد آمين قبلي حبيب النبي سيد محمد آمين قبلي حبيب النبي سيدنا 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 النبي محمد آمين قلبي حبيب النبي. Oke, sore hari ini, oke, Christian Friend, let's go salawat to Prophet Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi Muhammad say, Prophet Muhammad say, siapa yang mau berselawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali sore, 10 times in early morning, and 10 times salawat, 10 times salawat in evening, every evening, you will get syafa'ah Rasulullah in yaumal qiyamah. Siapa yang mau bersalawat kepadaku 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore, dipastikan orang itu mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Christian Friend, salawat itu indah. Salawat itu mententeramkan jiwa. Karena dengan salawat itu kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, misalnya like this, Mr. Friend. I give you happy this morning. Okay? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Masya Allah. Christian Friend,
let's go to salawat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why you say Muhammad is crazy prophet? Masya Allah, you are crazy. Not prophet crazy, but you crazy. Because you say Muhammad is crazy and sick, and Allah you say Satan, satanic verses, and the other. You are very, 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 very bad and destroy. You give more destroy in the world. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Christian Prince begitu terkenal di dunia, ternyata pemikirannya kecil. Cuma dia berbahasa Arab hanya sedikit. Beliau tidak mengerti tentang ilmu mantiq. Beliau tidak mengerti tentang ilmu balaghah, mantiq, bayan. Beliau tidak mengerti. Nah, akibatnya beliau hanya translate, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan dalam berkat ini Bismillahirrahmanirrahim wal mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mana apanya? Tip untuk orang tuh. Uangnya 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sudah bisa? Ada orangnya di belakang? Hah? Hah? Terus? Aduh. Terus? Cepat bang. Kanan lagi katanya. Ini harumnya ini. Okay, thank you. You. Bismillahirrahmanirrahim wal mursaha inna rabbi laghafur rahim. Oke, itu ada sedikit tadi parkir Bapak Ibu saudara sekalian. Kita selesaikan karena pemikirannya sempit, orangnya ramai. Nah, sekarang dalam perjalanan ini kembali saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan apa yang dituduhkan yang tidak baik oleh Christian Prince. Abu Lahab and Abu Jahal, modern Abu Lahab, Christian Prince. Oke, thank you. Nah, sekarang saya akan bahas tentang kencing onta. Menurut penelitian, zat asam yang terdapat pada kencing onta itu dapat menyembuhkan penyakit lambung. Tapi harus dicampur dengan susu onta. Jadi ambil sedikit kencing onta beserta susu onta. Begitu juga penelitiannya di India tentang kencing sapi. Ambil sedikit kencing sapi untuk obat emah. Nah, itu kencing sapi itu bisa juga menyembuhkan penyakit gatal-gatal dan penyakit lambung. Dicampur pula dengan susu sapi. Nah, sudah dua kita. Kemudian kalau kambing belum, kencing kambing belum ada penelitian. Tapi susu kambing ada. Kalau kencing sapi dengan susu sapi sudah. Kencing onta dengan susu onta sudah. Ini yang kita tunggu sekarang ini adalah penelitian-penelitian terbaru yang diambil dari hadis Nabi yang kumpulan tentang obat-obat. Judulnya Tibun Nabi, kedokteran Nabi, obat-obatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nampaklah Christian Prince ini tidak pernah membaca buku Tibun Nabi. Dia tidak pernah, never read yang keterlaluan. Kenapa dikatakannya Nabi Muhammad crazy?
Nabi Muhammad gila, apa enggak keterlaluan itu? Hei Kristen Friend, Allah dikatakannya setan. Ayat-ayat Allah katanya saat ini persis keterlaluan. Untung Anda tidak berada di samping saya. Kalau ada Anda di samping saya, akan saya berikan goreng ubi. Akan saya kasihkan goreng ubi kulim yang terdapat di Pekanbaru, Riau, Indonesia, karena saya suka makan goreng ubi. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kristen Friend, urin atau air kencing itu dalam kadar tertentu menjadi obat, terutama di pagi hari. Air kencing pertama, urin pertama dari manusia, dari sapi, dari onta, itu urin pertamanya merupakan obat penawar. Kalau ada luka-luka bisa sembuh. Nah, sama juga dengan air susu ibu. Ibu yang baru pertama kali melahirkan, maka maaf saja bicara dari puting susu ibu itu keluar airnya yang jernih, tidak seperti air susu. Tapi itu sebetulnya obat. Nah, di kalangan hewan juga, di kalangan sapi, air susu pertamanya merupakan obat tetanus. Air susu ibu yang juga jernih, yang belum merupakan air susu, itu yang pertama itu juga merupakan obat tetanus. Begitu juga air susu onta yang beranak kecil, yang susu pertamanya belum berupa susu jernih, itu juga merupakan obat tetanus. Nah, jadi mengenai pengobatan-pengobatan itu apakah haram dalam Islam? Tidak. Kalau dia tidak ada obat lain, itu satu-satunya obat yang sesuai, maka yang semula haram menjadi halal. Ada kaidah fikih yang menyatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, hal-hal yang semulanya dilarang menjadi dibolehkan. Jadi kencing onta, kencing sapi di awal itu susu onta, susu sapi. Nah, yang dia belum menjadi susu berawal halal. Kencing sapi juga halal kalau dia satu-satunya menjadi obat. Nah, dalam kaidah usul fikih menyatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Apa-apa yang semulanya dilarang, disebabkan keadaan darurat, dia menjadi halal. Nah, Kristen Friend, lain kali kalau Anda berdebat dengan orang Islam, Anda menjelek-jelekkan Islam, nah coba cari orang yang mengerti usul fikih, kaidah fikhiyah. Nah, kalau dia mengerti dengan kaidah-kaidah fikhiyah, banyak persoalan yang Anda ungkapkan itu jadi terjawab. Kenapa? Karena Anda tidak pernah menghafal, tidak pernah membaca kaidah fikhiyah. Anda tidak mengerti tentang usul fikih. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini, tempat di Indonesia atau di Inggris berbeda dengan di Arab. Karena dia berbeda, untuk mencari kesamaannya diperlukan usul fikih. Misalnya, halo Kristen Friend, misalnya Nabi Muhammad mewajibkan kita berzakat, dan Nabi Muhammad mencontohkan berzakat itu dengan kurma, dia zakatkan, disedekahkan ke fakir miskin. Dia mencontohkan berzakat itu dengan gandum. Dan di Indonesia tak pernah orang mengikuti Nabi Muhammad dengan berzakat, membayar kurma, memberikan gandum kepada fakir miskin. Never, never. Tidak pernah terjadi. Non occur, never occur. Tidak pernah terjadi. Terjadi occur, not occur. Tidak pernah terjadi. Nah, tidak pernah terjadi di Indonesia. Katanya mau contoh Nabi Muhammad, tapi kok tidak dicontoh dengan membayar zakat fitrah melalui kurma dan gandum. Yang di zakat fitrahnya justru beras. Nah, kalau itu Anda tanyakan kepada
orang-orang Indonesia yang suka main voli, yang suka olahraga, tapi dia Muslim, Anda tanyakan itu, dia tidak mengerti. Itulah yang Anda bawa berdebat. Mana paham? Nah, tapi coba tanyakan kepada orang yang mengerti usul fikih. Dia akan menjawab apa sebetulnya yang terjadi. Nah, ada kuncinya. Kata kuncinya, Nabi Muhammad berzakat dengan gandum dan kurma. Orang Indonesia adalah berzakat fitrah, membayarnya dengan beras. Itu ada kata kuncinya apa? Makanan yang mengenyangi pada suatu tempat. Nah, itu usul fikih itu. Pokoknya asal mengenyangi. Jadi kalau di tempat itu seperti di Madura itu orang makan jagung, maka bayar zakat fitrahnya juga dengan jagung. Nah, kenapa? Karena itu mengenyangi, makanan pokok bagi orang Madura. Nah, jadi Kristen Friend ini nampaknya cuma membaca terjemahan Al-Quran. Dia tidak mau belajar fikih. Padahal saya dapat informasi Anda itu sarjana Muslim loh, dari Arab Saudi. Setelah itu Anda mengungsi ke Eropa. Sampai di Eropa Anda murtadin dari Islam. Setelah itu Anda menjelek-jelekkan Islam. Saya paling sakit hati Anda menyebut Nabi Muhammad crazy. Saya paling sakit hati Anda menyebut Allah itu menurunkan ayat, katanya itu adalah setan. Jibril yang datang kepada Muhammad Anda bilang sebagai setan, iblis. Iblis yang mengajarkan Iqra itu kepada Muhammad. Masya Allah. True evil you are Mr. Friend. True iblis is you are. True iblis are you are. True Satan is you are. Oke. Kemudian saya akan mengatakan kepada Kristen Friend, kenapa Anda hanya mencomot-comot ayat melalui terjemah tarjim ala lughatil Arabiyyah? La budda alaikum an ta'allama lughatil Arabiyyah li'annahu al-Qur'anul Karim al-Arabiyyah, al-Hadith al-Arabiyyah, wal lughatul fil jannah لغة العربية. ما شاء الله. لابد عليكم أن تعلم لغة العربية. قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. I give you the revelation of Quran from Arabic speaking, so that you understand and go in your mind. In your mind, okay? Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Praise to be Allah, creator of universe. Creator of universe, creator of nature, not Jesus creator of universe, no malaikat creator of universe, no woman and man and all of men, no one creator of nature but Allah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Praise to be Allah, creator of universe. Universe, alam semesta. Nature, alam. Alam semesta, universe. Universe. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, selama ini saya penasaran. Orang mengatakan kepada saya, apakah Anda sudah mendengarkan video Christian Friend video? Setelah saya dengar, saya jadi malu. Shame on you, Christian Friend, shame on you. Because you from Arabic, but you then don't understand about asbabun nuzul from Al-Quran Revelation. You don't understand al-ilmul bayan, ilmul balagha, and ilmul mantiq. You don't understand. Anda tidak mengerti. You don't understand ilmu usul fiqih, and you don't understand kaidah fiqhiyah. Do you know? Between usul fiqih and kaidah al-fiqhiyah different. Little similar but different. If you understand about usul fiqih frame, you will understand about Al-Quran. And don't forget, you study about asbabun nuzul and asbabul wurud from hadis. Asbabun nuzul from Quran and asbabul wurud from hadis. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang mudah dimurtadkan ini hanya orang membacakan terjemahan. Padahal terjemahan itu banyak salahnya dan sifatnya juga sangat umum. Misalnya, terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia menyatakan di dalam surat 51, surat Az-Zariyat ayat 49, Allah menciptakan langit dan bumi biaidin wa inna lamusi'un, dan kamilah yang meluaskannya. Nah, inna, sesungguhnya kami menciptakan bumi biaidin, dengan tangan kami. Wa inna lamusi'un, kami yang meluaskannya. Nah, kata titiknya meluaskan. Tetapi di dalam terjemahan Departemen Agama, walaupun banyak profesornya di situ, dia terjemahkan wasi'un itu berkuasa. Nah, terjemahannya berkuasa, jangan disalahkan, memang begitu keadaannya. Wasi'un dari kata wasi'a, lamusi'un meluaskannya. Tapi dalam terjemahannya berkuasa. Salahkah terjemahan itu? Tidak salah. Cuman apa? Yang dimaksud itu meluaskan. Kenapa dia bisa meluaskan? Karena dia berkuasa. Tapi secara harfiah itu sebetulnya berkuasa meluaskannya. Jadi ada kata terjemahan yang tergantung. Kenapa tergantung terjemahannya tidak komplit? Karena satu kata dalam bahasa Arab tidak bisa terjemahan satu kata dalam bahasa Indonesia. Satu kata dalam bahasa Arab tidak bisa terjemahan satu kata dalam bahasa Inggris. Itulah kelemahan terjemahan. Jadi satu kata dalam bahasa Arab memerlukan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kebanyakan karena katanya terlalu panjang, diringkas. Akibatnya tidak sampai persis seperti yang dimaksud. Sampai juga, tapi tidak sempurna. Karena itulah perlunya tafsir. Jadi kalau terjemahan hanya huruf per huruf, tapi perlu commentary. We need commentary from Quran. Commentary itulah yang disebut dengan tafsir. Kalau terjemahan disebut dengan translate. Jadi between translate and commentary is different, very different. Okay?
very different. Oke, jadi Bapak Ibu, Cium ya? saudara-saudara sekalian, ini yang membuat hati saya panas terhadap Christian Friend ini. Hanya mengerti sedikit dengan Al-Quran, lalu dia menyalahkan Al-Quran. Memang dia sarjana agama di Arab Saudi, Christian Friend ini, tapi mungkin sarjananya itu sarjana setengah, sarjana muda mungkin. Kalau saya lihat dari dialog-dialognya, ungkapan-ungkapannya, pembacaan ayatnya serta tafsirnya, itu untuk tingkat sarjana muda, 3 tahun kuliah, 6 semester. Kalau untuk tingkat S1 itu tidak laku. Nah, apalagi S2, S3. Nah, tapi Anda mau menantang debat dengan orang-orang profesor, doktor from Azhar University, from Madinah Ummul Qura University. Masya Allah, Christian Friend. Hey, Christian Friend, dengarkan, tolong terjemahkan nanti ya bahasa saya ini ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab yang Anda lebih pahami. Bunyinya begini: kalau berjalan ke Pulau Bekal, bawalah raut 2-3. Kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga. Nah, ini kalau Anda mengerti bahasa Indonesia, ini dalam artinya. Nah, kalaulah pancing Anda panjangnya sejengkal, tapi laut pula yang akan Anda hadang. Oh, not enough. You mind, Mr. Friend. Not enough you language, Mr. Friend. Not enough you read book, some book. Wahai Mr. Friend. Not enough. Okay? Kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga. Nah, kail apa ini? Kalau kail apa? Hah? Hook. Don't throw you hook while there are no fish. Okay, Christian Friend? Don't throw you hook while there are no fish. Jangan lemparkan pancing Anda kepada yang tidak ada ikannya. Anda melemparkan pancing ke sungai yang merusak, banyak zat-zat kimia di sana, tentulah tidak ada ikannya. Nah, don't throw you hook while there are no fish. Jangan lemparkan pancing Anda ke tempat yang tidak ada ikannya. Nah, sekarang pancing Anda panjangnya sejengkal, laut pula hendak diduga. Kail panjang sejengkal is, you mind is very little. You mind is little bit, not so much. Little bit. You mind is little bit, not so much. But Quran is very super. The biggest and bigger. Al-Quran bigger and big. And your mind is little, short and little. If you have a little hook, if you have short hook, if you have short hook, do not you go to fasting, you go to fishing in the sea. Do not you fishing in the sea. Nah, Anda punya kail hanya sangat pendek, jangan coba-coba Anda memancing di tengah laut. Kalau kail panjang sejengkal, jangan Anda laut hendak diduga. Kalau belai